nawaitu an nata'allam ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala titipan rahmatna hidayahna sehingga pada malam bahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara silaturahmi. Begitu jiwa tolak oleh lillahi ta'ala. Mudah-mudahan setiap niat langkah kita menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan sabana beliau dia mala yang faumal wala banun illa man Allah bi qalbin salim. Yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram al-Muhtaram sahibul majlis Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta keluarga. Begitu juga yang kami hormati orang-orang tua kami hadir, alhamdulillah Bapak Haji Ilham, Bapak Haji, begitu juga Abang Anda Asmar Nasution. Begitu juga yang kami hormati para jamaah Sasurina, jamaah Dalatul Hikam yang alhamdulillah telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya ataupun atas apapun yang dipersembahkan, baik hartanya ataupun itu yang dikeluarkan dalam kemajuan majelis taklim kita ini. Al-Mukarram al-Muhtaram yang hormati dan yang memuliakan guru kita bersama Al-Ustaz Irfan Zakir Nasution, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang umur dan selalu tetap bersama kita untuk terus menuntut ilmu seterusnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara kita ini, marilah sama-sama untuk mengambil keberkahan. Marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh orang tua kami Bapak Haji Cilebut. Kepada orang tua kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi war rasuli fattaqullah wa aslihu dhata bainakum
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami yang telah membacakan Al-Quran yang begitu merdu di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan membacakan mendapati rahmat Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kajian kitab Wasiatun Nabi dari guru kita bersama. Sebelum itu marilah sama-sama kita membaca doa ataupun niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a man tawadu'a lah wa wada'a man takabbara wa ta'azzaza wa 'azzama. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم لنا بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal fahmi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat hidayah yang dititipkannya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, para asatiz, para alim ulama, wabil khusus kepada akhinal kiram al-ustaz Abdul Aziz Nasution beserta dengan keluarga. Juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, para sesepuh atau bangun, umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Hikam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Lanjutan kajian kita halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, iza faragta minat taharati fakhuz ma'an wamsah biyadaika raqabataka wa qul subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Summa anzur ilal ardi wa qul ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka fa inna man qala haza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Arang lebih si kitab naik di Abang Haji Lam. Seorang mamang membaca habis. Ada dua lagi kan? Hidup mangai mas. Halaman yang keempat. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, iza faraghta minat taharati, apabila engkau telah selesai daripada berwudu. Taharah di sini maksudnya berwudu. Fahuz ma'an, maka ambillah air.
wamsah biyadaika raqabataka, dan usaplah dengan dua tanganmu akan lehermu, dan usaplah dengan dua tanganmu akan lehermu. Wa qul, dan katakanlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Summanzur ilal ardi, kemudian pandanglah ke bawah. Wa qul, dan katakan, asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man qala, maka sesungguhnya siapa yang mengatakan haza, doa ini, ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, Allah akan mengampuni baginya tiap-tiap dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya. Masya Allah. Ini salah satu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali, yaitu mengusap leher setelah berwudu. Di dalam hal ini berbeda-beda pendapat para ulama-ulama kita tentang mengenai mengusap leher. Ada sebagian pendapat ulama menyebutkan tidak sunnah, dan sebagian ulama menyebutkan sunnah, termasuk kitab kita ini menyebutkan sunnah mengusap leher. Yang menyebutkan ini tidak sunnah adalah kitab Fathul Mu'in. Mereka mengatakan wala yusannu mashur raqabah fa inna lahu la aslalah, dan tidak disunnahkan mengusap leher karena tidak ada hadis sahih mengenai tentang itu. Di kitab Fathul Mu'in bahkan dikatakan makruh. Tetapi ada hadis dhaif, hadis yang lemah, bisa untuk fadailul a'mal, fadilah beramal, seperti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa mashur raqabah amanum minal gil, mengusap leher, kata Nabi, itu adalah keamanan daripada terbelenggu di hari kiamat. Nah, inilah yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, sehingga mengusap leher itu bagian daripada sunnah wudu menurut Imam Ghazali. Jadi usap somanon leher nih Pak, nah, 3 kali itu sunnah. Walhasil, boleh kita mengambil pendapat Fathul Mu'in tidak sunnah, boleh kita mengambil pendapat kitab kita ini dan Ihya mengatakan sunnah. Silakan, yang penting berwudu itu nomor 1. Mesti nggak berwudu, tidak salah mai. Nah, yang penting wudunya, rukun-rukunnya dan sunnah-sunnah yang lainnya dikerjakan. Saya mengambil pendapat yang makruh, makanya saya tidak mengusap leher. Boleh, silakan. Tapi di sini dikatakan sunnah. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, apabila engkau telah selesai daripada wudu, ambillah air, kemudian usaplah dengan 2 tanganmu akan lehermu, kata Nabi. Dan mengusap leher ada 2 pendapat para ulama-ulama kita kapan waktunya yang paling afdal. Sebagian ulama mengatakan setelah membasuh 2 telinga. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kajian kita sebelumnya, doa membasuh 2 telinga, ya Allah jadikan pendengaranku ini mendengar hal-hal yang baik. Nah, setelah kita membasuh kedua telinga kita, kemudian kita mengusap leher. Nah, di situ sunnah. Dan pendapat yang kedua, setelah berwudu. Nah, ini kitab kita. Setelah kita selesai daripada membasuh 2 kaki, lalu kemudian kita mengambil air, mengusap dengan 2 tangan kita akan leher,
dan berkata, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini doanya. Ketika membaca doa ini, Subhanakallahumma wa bihamdika, pandangan kita ke atas. Subhanakallahumma wa bihamdika, berarti setelah selesai doa wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Sambung, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru pandang ke bawah sambil mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Siapa yang memperbuat hal yang demikian itu, Allah mengampuni dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya. Itu manfaatnya. Maka kita bisa mengamalkan itu sebagai fadailul a'mal, fadilah dalam beramal ibadah. Bahkan di kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan doanya, Allahumma fukka raqabati minan nar, sambil mengusap leher, ya Allah, hilangkanlah, bebaskanlah aku daripada terbelenggu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summanzur ilal ardi, kemudian pandang ke bawah, waqul, dan katakan, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka, fa inna man qala haza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. On manfaatna, Allah ampuni dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Siapa sih manusia yang tak berdosa? Satu-satunya makhluk yang tak berdosa hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh ini amalan supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga berguguranlah dosa dari celah-celah jari kita, berguguranlah dosa dari kaki kita, berguguran dosa dari kedua mata kita, berguguran dosa dari kedua tangan kita. Itu disebabkan kita berwudu dengan sempurna. Kemudian wasiat yang berikutnya, ya Ali, wahai Ali, innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, yastaghfiruna lil insani, meminta ampun mereka untuk manusia, madama ala toharotin, selama ia berwudu, walam yuhdis, dan belum batal. On mapadilahna mendawamkan wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Jadi setiap manusia, laki-laki kah, perempuan kah, nah, ketika mereka dalam keadaan suci toharoh berwudu, lalu kemudian ia wudunya belum batal, malaikat-malaikat Allah memintakan ampun atas dosa-dosanya. Apa kata malaikat? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni si fulan. Allahumma gfir laha, ya Allah ampuni si fulan. Ini doa khusus daripada malaikat-malaikatnya Allah kepada orang-orang yang mendawamkan wudu. Bahkan siapa-siapa yang mendawamkan wudunya, maka dia akan disukai oleh malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana ba'dul arifin berkata, sebagian ulama-ulama ahli ma'rifat mereka mengatakan, man dawama ala wudu'in akramahullahu ta'ala bi karamatin. Siapa yang mengekali wudu, maka Allah akan memuliakannya dengan beberapa kemuliaan. Jadi siapa yang mengekali wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, itu akan dimuliakan Allah dengan beberapa kemuliaan. Ada 6 kemuliaan yang Allah berikan. Dari sekian banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kekal wudunya, malam hari ini kita akan mengkaji 6 kemuliaan diberikan Allah kepada orang-orang yang selalu berwudu. Jadi ala-kalakna tutup wudu'na, ala-kalakna sobotan wudu'na, selama ia dalam keadaan suci,
dalam keadaan wudu, dia mendapatkan 6 kemuliaan. Yang pertama, targhobul malaikah bisuhbatihi. Malaikat-malaikat rahmat senang berada di dekatnya. Malaikat rahmat itu adalah malaikat yang membawa rahmat ke dalam diri seseorang itu. Dalam hadis ada Rasulullah mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat-malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang ada di situ gambar-gambar dan ada di situ anjing dan ada orang yang berjunub. Maksud malaikat itu malaikat rahmat. Sama dengan orang yang berwudu ini. Orang yang selalu dawam wudunya, malaikat rahmat senang berada di dekatnya. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, Allahumma arhamhu, rahmati ini orang. Ya Allah, rahmati ini si fulan, karena dia dalam keadaan suci. Targhubul malaika bisuhbatihi, malaikat-malaikat rahmat senang berada di dekatnya. Jadi dongan niwa malaikat rahmat. Yang kedua, wala yazalul qalamu rabban min katmi sawabihi. Orang yang kekal wudunya senantiasa ditulis kebaikan padanya. Selama ia berwudu dicatat pahala. Selama belum batal wudunya dicatat Allah sebagai pahala. Si fulan dalam kebaikan, si fulan dalam kebaikan, si fulan dalam kebaikan. Nah, itulah manfaatnya kita mengekali wudu. Yang ketiga, wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihuhu. Allah akan memberikan kepada orang yang berkekalan wudunya, yaitu anggota-anggota tubuhnya bertasbih kepada Allah selama ia dalam keadaan suci. Tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihu. Anggota-anggota tubuhnya bertasbih kepada Allah. Tangannya bertasbih, kakinya bertasbih, kedua matanya bertasbih, rambutnya bertasbih, bulu-bulu yang ada di tubuhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap tasbih yang mereka ucapkan itu dihitung sebagai pahala kepada si fulan, yaitu orang yang kekal wudunya, mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan mengalir daripada berkah wudu yang kita perbuat. Makanya para ulama-ulama terdahulu, para aulia-aulia Allah, mereka selalu mendawamkan wudunya, mereka selalu dalam keadaan suci, sehingga anggota-anggota tubuh mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa idza nama ba'asallahu ta'ala ilaihim malaikatan yahfazunahu min syarris tsaqalain. Apabila ia tidur dalam keadaan wudu, Allah mengutus kepadanya malaikat khusus untuk menjaga dia dari kejahatan jin dan manusia. Masya Allah. Jadi orang yang tidur dalam keadaan wudu itu dipelihara Allah dari kejahatan jin dan manusia. Dipelihara Allah dari perbuatan sihir, dipelihara Allah dari perbuatan santet, dipelihara Allah dari perbuatan kejahatan-kejahatan tangan manusia dan jin-jin yang tidak menyukainya, sehingga kita mendapatkan perlindungan daripada Allah. Karena para ulama mengatakan orang berbuat jahat itu paling mudahnya pada saat kita tidur, karena dalam keadaan lalai, waktu modom mumuma alam membain perbuatan jahat itu iba. Waktu tidur mudah jin masuk ke dalam tubuh kita, memberikan kemudaratan-kemudaratan. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dengan wudu terlebih dahulu sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Wahai Aisyah, jangan engkau tidur sebelum melakukan 4 perkara. Yang pertama, hatta tahtamil Quran, sebelum engkau khatam Quran.
Yang kedua, hatta taj'alil anbiya laki syufa'a yaumal qiyamah, sebelum engkau mendapat syafaat para nabi-nabi. Yang ketiga, hatta taj'alil muslimina radina anki, sebelum orang-orang muslim ridho kepadamu. Yang keempat, hatta taj'ali hajjatan wa umratan, sebelum engkau mengerjakan haji dan umrah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasul, bagaimana aku melakukan 4 hal itu dalam satu malam? Bagaimana aku bisa khatam Quran sebelum tidur? Bagaimana aku bisa mendapatkan ridho orang-orang muslim sebelum tidur? Datang tarbainau ya Rasulullah, ku ketuk pintu di tetangga-tetangga ki magidomo obda, ke musa itu pintu nasada magidomo obda, sa kampungi ijojori. Nah, supaya orang-orang muslim ridho. Bagaimana aku bisa mengerjakan haji dan umroh sebelum tidur ya Rasul? Fatabassaman Nabi, lalu tersenyum Nabi. Wa qala, dan Nabi berkata, bukan begitu maksudku wahai Aisyah. Iza qara'ti qul huwallahu ahad faka'annaki khatamtil Qur'an. Apabila engkau membaca qul huwallahu ahad 3 kali sebelum tidur, maka samalah engkau dengan khatam Al-Qur'an 1 kali. Masya Allah. Berarti baca qul huwallahnya dalam keadaan wudu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali dibaca sebelum tidur, maka annaki khatamtil Qur'an, samalah dengan khatam Al-Qur'an. Wa idza shallaiti alayya wa ala jami'il anbiya, jika engkau membaca solawat sebelum tidur atasku dan atas nabi-nabi yang terdahulu sebelumku wahai Aisyah, maka engkau telah mendapatkan syafaat para nabi-nabi. Oh, berarti solawat dulu sebelum tidur. Solawatnya beda sama solawat yang biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu solawat khusus kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kata Nabi, bersolawat engkau kepadaku dan kepada seluruh nabi-nabi sebelumku. Berarti solawatnya sundia. Allahumma sholli ala jami'il anbiya'i wal mursalin sholawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Itu ada di kitab Dalailul Khairat. Dan di Thariqat Sammadiyah itu selalu dibaca oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani ketika beliau selesai bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup oleh Syekh Samman, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Baca solawatnya 3 kali sebelum tidur, kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza astaghfarti lil muslimina fa innahum raduna anki, dan apabila engkau mendoakan orang-orang muslim wahai Aisyah sebelum tidur, maka mereka akan ridho kepadamu. Doakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, supaya orang-orang Islam ridho kepadamu. Jadi ibaca doa sebelum modom idoakan dolak-alak nomor imani, ya Allah ampuni dosa seluruh mukminin mukminat muslimin muslimat. Baca 3 kali. Wa idza qulti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan apabila engkau kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salasan 3 kali, maka sesungguhnya faqad hajjajti wa'tamarti, engkau telah melaksanakan haji dan melaksanakan umrah. Nah, jadi bertasbih sebelum tidur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 3 kali dibaca sebelum tidur. Nah, itu adalah
wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha sebelum tidur. Sebelum engkau tidur wahai Aisyah, jangan pernah tinggalkan 4 perkara itu. Aisyah berkata, semenjak Nabi mengajarkan itu kepadaku, aku tak pernah meninggalkannya sampai aku wafat. Jadi yang 4 perkara ini jangan sampai kita tinggalkan sebelum tidur. Dalam keadaan kita wudhu, maka apabila kita wafat saat tidur, wafatnya itu husnul khatimah. Itu yang dimaksudkan Nabi SAW. Kenapa kita diperintahkan untuk selalu suci, selalu berwudu, nah di setiap waktu, supaya kita terjaga dan supaya nanti kita mendapatkan husnul khatimah. Yang kelima, wa yusahhilullah ta'ala alaihi sakaratul maut. Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mendawamkan wudu, dimudahkan Allah Ta'ala atasnya sakaratul maut. Iba momo Allah Ta'ala mati niba anggo dalam keadaan wudu, totop saja wudu niba. Bahkan ketika ada saudara kita, ada keluarga kita yang susah matinya, berpenyakit, setahun, 2 tahun, 3 tahun rumah sakit. Nah, ada yang sudah sakaratul maut tapi mati-mati. Sendia do macarana roya tuita. Nah, tolong dulu Ustaz, bagaimana ini penyakitnya sudah parah, koroh-koroh lama, sebulan 2 bulan. Maka langkah pertama kata Nabi, wudukan orang itu terlebih dahulu. Orang yang sakit itu suruh berniat. Nah, kamu berniat wudu, sengaja aku wudu karena Allah Ta'ala. Lalu kemudian kita yang mewudukannya seperti wudu orang yang sehat. Nah, wudukan sampai 2 kakinya, baru kemudian kita doakan, ya Allah berikan yang terbaik kepada saudaraku ini, insya Allah akan mudah jalannya. Wa yusahhilullahu ta'ala alaihi sakaratul maut, dimudahkan Allah atasnya sakaratul maut. Jadi tidak perlu baca ini baca itu, cukup wudukan, yakin dengan wudu itu, karena Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sakaratul mautnya. Kemudian yang terakhir, wa yakunu fi amanillahi madama fil wudu. Siapa-siapa yang mengekali wudunya, maka Allah akan menjaganya daripada maksiat, daripada berbuat dosa. Kan marbeda di lala pada dompak marwudu dohon nasu marwudu. Anggo dompak marwudu ibadah bo git margabus pe marpikir di bay. Anggo dompak marwudu kiba git ijahati alak laini ba marpikir di bay. Anggo dompak dalam keadaan wudu iba git berbuat maksiat, pasti berpikir 2, 3 sampai 10 kali. Kenapa ada berpikir seperti itu? Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ia pemeliharaan daripada berbuat maksiat dan dosa. Tetapi orang yang tidak berwudu dalam keadaan tidak suci, mudah saja dia untuk berbuat maksiat. Meninggalkan sholat gampang, meninggalkan berbuat baik mudah baginya, melakukan dosa paling mudah baginya. Nah, itu perbedaan orang-orang yang berwudu dengan orang-orang yang tidak menjaga wudunya. Maka ini adalah salah satu benteng bagi kita orang yang beriman, yakunu fi amanillah madama fil wudu. Dia akan mendapatkan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala dari berbuat yang tidak baik selama ia berwudu. Itu maksud innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala taharatin wa lam yuhdis. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, man igtasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ah, Allah akan mengampuni baginya antara Jumat ilal Jum'ah kepada Jumat yang akan datang.
wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi, dan Allah jadikan yang demikian itu pahala pada kuburnya, wa saqula ala mizanihi, dan berat timbangan kebaikannya. Nah, ini khusus bagi laki-laki. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, mandi terlebih dahulu. Ralilangan sumari di Ustaz Pak Ade na sumari di Maulah mulak balanjo maruduk masulina copat na ini ya. Tidak dapat be pahaloi kubur, tidak dapat be ampun dosa dari Jumat pertama sampai Jumat kedua. Masya Allah. Sapoken yang puni Tuhan dosa niba berkah namari di isayo. Makanya ada anjuran Nabi SAW pada hari Jumat malamnya berhubunganlah dengan istrimu supaya wajib bagimu mandi pada hari Jumat. Sampai semuanya idokon Nabi SAW sodapun pahala mandi Jumat. Karena kalau malamnya itu bergaul dengan istri, mau tidak mau wajib mandi dulu supaya sah sholatnya. Nah, jadi pala nama losok-losok bari di imbe ya cara naik borongin naik datangi istri. Nah, beribadah malamnya sehingga pagi harinya kita diwajibkan mandi, mendapatkan pahala di dalam kubur dan ampun dosa dari Jumat pertama sampai Jumat kedua. Sapoken diampuni Allah dosa niba. Wasaqula ala mizanihi, dan berat atas timbangan kebaikannya. Ini kan hal-hal yang sepele sebenarnya, tetapi besar manfaatnya apabila kita amalkan. Khusus bagi laki-laki yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena keberkahan pada hari Jumat. Kemudian satu lagi, ya Ali, wahai Ali, alaika bis-siwaki fa fihi arba'atun wa isruna badilatan fid dini wal badan. Wahai Ali, lazimilah bis-siwaki, bersiwak, sikat gigi. Ulang losok-losok menyikat gigi, bobe tuang, kon naringgas do menggosok gigi. Siwak pula. Lazimilah bersiwak. Kenapa? Babihi, sebab dalam siwak itu ada 24 fadilah pada agama dan pada tubuh, pada badan. Nah, ada 24 keutamaan pada agama dan pada badannya. Artinya orang-orang yang bersiwak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum baca Quran bersiwak, sebelum sholat bersiwak, wudu bersiwak. Nah, maka ini siwak adalah pahala besar bagi orang-orang yang mampu mengamalkannya. Fabihi arba'atun wa isruna fadilatan, padanya itu terdapat 24 fadilah. Fiddin, dalam agama, wal badan, dalam badan. Tubuhnya sehat, suaranya bagus, giginya utuh, kokoh, kuat. Nah, itu berkat orang-orang yang sering bersiwak. Sampai matobang lestar jago ipon niba, deges sajo ipon niba. Olo marlomba mangan kacang pegerin na buso-buso bisa dobe. Olo anggota jago siwak niba. Umpamana dong Agustusan kan 17 Agustus 2 tahun ini ya, tobang-tobang. Lomba adon mangan kacang bisa dobe. Karena terjaga siwak. Tetapi dari mulai waktu muda tidak terjaga siwaknya, maka gigi nibaon akan mudah hancur. Makanya ada manfaatnya pada badan dan pada agama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah cemburu kepada siwaknya Fatimah radhiyallahu anha. Kata Ali, seandainya engkau ini wahai kayu bisa berbulan, engkaulah yang pertama aku ajak berkelahi. Kenapa? Karena engkau selalu menempel di bibirnya istriku Fatimah. Ning Sayyidina Ali. Berarti Fatimah orang yang selalu siwak. Nah, membersihkan gigi dari kotoran-kotoran itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita ajarkan anak-anak ta, cucu-cucu ta bersiwak kamu. Misalkan guru ngaji umpamanya seperti beliau, banyak santrinya di sini anak-anak ngaji. Ajarkan kepada mereka siwak dulu terlebih dahulu sebelum baca Quran, bersiwak dulu sebelum baca Iqra, bersiwak dulu sebelum baca tilawati. Itu mencerdaskan akal, akan mudah masuk pelajaran-pelajaran itu. Nah, inilah beberapa wasiat Sayyidina Ali kepada Imam
wasiat Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah yang akan datang, ya Ali alaika bis salati fi awqatiha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini Allah berikan ridhonya, Allah berikan rahmatnya, dan Allah tambah-tambah ilmu kita supaya bertambah-tambah amal ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك الاستقامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معين يا فعال لما يريد لا إله إلا أنت يا قياس المستغيثين أغثنا يا قياس المستغيثين أغثنا يا قياس المستغيثين أغثنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmu-ilmu. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa untuk kita amalkan agar bermanfaat dunia wal akhirah. Ya, untuk berjamaah yang mau nanya ya persilakan sampai jam 12.